materi program linier. Jika ada soal, tentukan daerah penyelesaian dari bentuk pertidaksamaannya seperti ini, kemudian ada bentuk grafiknya. Maka cara menjawab, cara mengetahui daerah penyelesaiannya adalah langkah pertama, silakan kalian cari dulu persamaan garis dari 4x plus 5y sama dengan 20. Oke, jadi langkah pertamanya mencari persamaan garis dari 4x plus 5y sama dengan 20. Nah, bagaimana cara mencarinya? Nah, ini silakan dibuat dua cabang. Cabang pertama ini silakan ditulis x sama dengan 0. Nah, jadi kalau x sama dengan 0, maka y-nya berapa? Masukkan di sini. X-nya ini diganti 0. Jadi 4 dikali 0, 0 ditambah 5y itu sama dengan 5y. Jadi 5y sama dengan 20. Sehingga nilai y-nya sama dengan 4. Nah, kalau x-nya 0, maka y-nya sama dengan 4. Berarti di sini diperoleh titik koordinat 0,4. Titik koordinat x, y. X-nya 0, y-nya 4. Jadi 0,4. Kemudian cabang kedua, tulislah y sama dengan 0. Nah, jadi kalau y-nya sama dengan 0, maka masukkan di sini, y-nya diganti 0. Berarti 5 kali 0, ini 0 hasilnya. 4x ditambah 0, ya 4x. Nah, 4x sama dengan ini 20, ditulis di sini 20. Sehingga nilai x-nya sama dengan 5. Terus diperoleh titik koordinat x, y. Berarti x-nya 5, y-nya 0. Berarti x, y 5,0. Ini. Jadi kalau titik 0,4 kan di sini 0,4. Terus titik 5,0 di sini 5,0. Berarti garis ini itu adalah garis 1. Kita beri nama garis 1. Garis 4x plus 5y sama dengan 20. Setelah itu kalau kita lihat di sini 4x plus 5y itu kurang dari sama dengan 20. Nah, berarti 4x plus 5y kurang dari sama dengan 20. Nah, artinya tanda kurang dari sama dengan itu artinya daerah penyelesaian, artinya daerah penyelesaian berada di kiri garis, Nah, sekarang garis 1 kan ini. Daerah penyelesaiannya berada di kiri garis, berarti daerah penyelesaiannya berada di daerah 1, 2 atau 3. Nah, silakan kalian tulis di sini. Daerah penyelesaiannya berarti berada pada daerah 1, daerah 2 atau daerah 3. Nah, gini. Kemudian dilanjutkan untuk persamaan garis yang kedua, 3x plus 8y sama dengan 24. Nah, di sini ditulis nomor 2, 3x plus 8y sama dengan 24. Caranya sama. Nah, buat dua cabang. Cabang pertama ditulis x sama dengan 0. Nah, kalau x-nya sama dengan 0, maka nilai y-nya, masukkan x-nya di sini. 3 kali 0, 0 ditambah 8y, maka hasilnya 8y. 8y sama dengan 24. Nah, di sini sama dengan 24. Sehingga y-nya sama dengan 3. Sehingga diperoleh titik koordinat x, y, berarti 0,3. Sini tulis di situ. Lalu cabang kedua, silakan ditulis y sama dengan 0. Nah, dari y sama dengan 0 ini, maka nilai x-nya berapa? Nah, masukkan di sini. 8 kali 0, 0. Ditambah 3x, ya 3x. 3x sama dengan 24, maka x sama dengan 8. Sehingga diperoleh titik x, y 8,0. Sehingga dari grafik di atas ini garis yang melalui titik 0,3 berarti kan ini 0,3. Kemudian titik 8,0 yang ini. Maka garis yang inilah, nah ini adalah garis
kedua. Kita beri nama garis 2, yaitu garis 3E plus 8Y sama dengan 24. Nah, karena di sini 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. Nah, 3X plus 8Y kurang dari sama dengan 24. Maka tanda kurang dari sama dengan ini artinya apa? Artinya daerah penyelesaian berada di kiri garis. Di kiri garis. Berarti pada garis kedua ini tadi, ini garis kedua, daerah yang di kiri garis kedua ini merupakan daerah penyelesaian. Berarti daerah 2, 3, 4, dan 5. Silakan ditulis ini. Daerah 2, 3, kemudian 4, dan 5. Oke, ini untuk yang persamaan kedua. Persamaan yang ketiga. Nah, kita tulis di sini, di sebelahnya. Persamaan ketiga. Y sama dengan 2. Nah, yang ketiga. Y sama dengan 2. Garis Y sama dengan 2 ini yang mana? Nah, berarti kan Y-nya 2. Nah, Y-nya 2 kan berarti yang ini. Nah, inilah garis Y sama dengan 2. Y sama dengan 2 ini adalah garis mendatar. Kita beri nama garis 3. Nah, ini adalah garis mendatar. Garis mendatar. Nah, terus kalau kita lihat di sini Y lebih dari sama dengan 2. Nah, berarti Y lebih dari sama dengan 2 artinya adalah daerah penyelesaian berada di atas garis, Y sama dengan 2. Di atas garis Y sama dengan 2. Karena Y lebih dari sama dengan 2 itu meliputi 3, 4, 5, 6, dan seterusnya ke atas. Berarti daerah penyelesaian itu di atas garis Y sama dengan 2 ini. Di atasnya berarti daerahnya apa? 1, 2, 5, dan 6. Nah, berarti tulis di sini 1, kemudian 2, 5, dan 6 atau 6. Nih. Kemudian yang keempat. X sama dengan 0. Nah, tulis dulu di sini. Garis X sama dengan 0. Nah, garis X sama dengan 0 itu yang mana? Ya, yang ini X sama dengan 0. Nah, sama dengan sumbu Y. Kita beri nama garis keempat. Garis 4 ini atau sumbu Y ini adalah garis X sama dengan 0. Nah, ini sama dengan 0. Berarti garisnya gimana? Garisnya tegak. Bentuk garisnya yaitu tegak. Nah, karena di sini X lebih dari sama dengan 0. Nah, X lebih dari sama dengan 0. Berarti kan X-nya 1, 2, 3, dan seterusnya. Nah, sumbu X kan yang ini. 1, 2, 3 kan berarti yang di kanannya garis. Ya kan? Berarti daerah penyelesaian untuk X lebih dari sama dengan 0. Daerah penyelesaiannya berada di kanan garis, di kanan garis X sama dengan 0 atau di kanan sumbu Y atau kanan sumbu Y. Nah, di kanannya sumbu Y ini daerah penyelesaian. Berarti daerahnya apa saja? Ya 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, berarti semuanya memenuhi. 1, 2, 3, 4, 5, atau 6. Nah, sekarang tentukan daerah penyelesaian. Berarti kesimpulan dari daerah penyelesaian program linear ini yang mana? Nah, kita lihat daerah yang memenuhi 1, 2, 3, 4 ini. Nah, misalkan daerah 1. Ya, di sini ada, tapi di sini nggak ada, berarti tidak memenuhi. Daerah 2 di sini ada. Oh, berarti daerah penyelesaiannya berada di daerah 2. Daerah 3 di sini ada, di sini ada, di sini tidak ada, berarti tidak memenuhi.
Daerah 4 di sini nggak ada, tidak memenuhi. Daerah 5 nggak ada, daerah 6 nggak ada. Maka daerah penyelesaian itu harus memenuhi ke semuanya, keempat-empatnya ini, keempat persamaan garis. Sehingga daerah penyelesaiannya yang memenuhi adalah, kesimpulannya adalah daerah 2. Maka jawabannya ini adalah yang B. Nah, selesai.